Hujan baru saja berhenti sore itu. Jalanan desa masih becek, aroma tanah basah bercampur dengan bau oli dari bengkel kecil di pinggir jalan. Di sanalah seorang bocah laki-laki bernama Ardi duduk bersila, menatap ayahnya yang sedang sibuk menambal ban motor pelanggan. Tangannya kecil, tapi sudah terbiasa kotor oleh pelumas dan debu jalanan. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, Ardi tahu betul bahwa hidup tidak selalu ramah. Ia tidak punya sepeda, tidak punya sepatu baru, bahkan seragam sekolahnya sudah mulai pudar warnanya. Tapi yang paling ia miliki hanyalah semangat dan cinta dari ayahnya, Pak Darto, seorang duda yang hidup sederhana tapi jujur. "Nak, kalau kamu rajin belajar, nanti kamu bisa jadi orang sukses. Jangan seperti bapak yang cuma bisa tambal ban," kata Pak Darto suatu sore, sambil mengelap tangannya yang berlumur hitam. Ardi mengangguk. Dalam hatinya, ia tak ingin membuat ayahnya kecewa. Namun dunia sekolah tak seindah nasihat ayahnya. Setiap pagi, Ardi berjalan kaki hampir 3 kilometer menuju SMP negeri di desanya. Tasnya sudah robek di sisi, dijahit dengan benang warna putih. Di kelas, Ardi sering jadi bahan ejekan. "Woi, si tambal ban datang. Ardi, lo bawa bekal minyak pelumas nggak hari ini? Hati-hati, nanti tangannya nempel di meja, kan penuh oli tuh." Tawa anak-anak kaya menggema di ruang kelas. Ardi hanya menunduk, mencoba menahan perasaan malu. Ia tidak membalas, karena sudah terlalu sering mengalaminya. Di antara suara ejekan itu, ada satu suara yang berbeda. Lembut, penuh simpati. "Udah, jangan gituin Ardi. Dia nggak salah apa-apa." Itulah suara Rara, teman sekelas yang selalu berani membela Ardi. Rara bukan anak kaya, tapi wajahnya selalu bersih dan senyumnya menenangkan. Ibunya seorang guru TK, ayahnya tukang jahit. Rara duduk di bangku depan, rajin, dan disukai banyak orang karena kebaikannya. Suatu hari, saat jam istirahat, Ardi duduk sendirian di bawah pohon mangga di belakang sekolah. Ia membuka bekalnya, nasi putih dengan sambal dan tempe goreng. Tapi saat baru akan makan, angin kencang membuat tutup kotaknya terbang, menumpahkan sebagian isi bekal ke tanah. Anak-anak lain yang lewat hanya menertawakan. "Hahaha, kasihan. Bekalnya jatuh. Tuh, udah miskin, apes pula." Ardi menatap nasi yang jatuh ke tanah. Hatinya teriris. Ia hampir menitikkan air mata. Tapi tiba-tiba ada sepasang tangan halus yang meletakkan sesuatu di depannya. Sepotong roti isi coklat dan sebotol air mineral. Rara berdiri di depannya, menatapnya dengan senyum tulus. "Udah, makan ini aja dulu. Aku masih punya satu lagi di tas. Gak apa-apa, ya?" Ardi menatapnya ragu. "Tapi, nanti kamu lapar." "Gak apa-apa kok. Aku tadi udah makan sedikit di rumah." Rara duduk di sebelahnya tanpa ragu. Di bawah pohon itu, mereka makan bersama, dua anak kecil yang tidak punya banyak, tapi saling memahami arti berbagi. Ardi tidak akan pernah lupa hari itu. Hari ketika ia sadar bahwa di dunia yang sering menertawakan kemiskinan, masih ada seseorang yang mau melihat dirinya sebagai manusia yang berharga. Malamnya, di rumah kecil berdinding kayu, Ardi menceritakan semuanya pada ayahnya. Pak Darto tersenyum haru, lalu menepuk bahu anaknya. "Nak, kalau kamu mau tahu, orang yang baik itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Sekecil apapun, dia tetap membuat dunia lebih terang. Rara itu cahaya kecil itu buat kamu." Ardi mengangguk pelan. Di hatinya, timbul rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah apa namanya, mungkin rasa terima kasih, atau mungkin bibit cinta pertama yang belum ia mengerti. Hari-hari berikutnya, Rara dan Ardi semakin akrab. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan sekolah. Ardi yang tadinya malas membaca mulai suka belajar, karena ingin selevel dengan Rara. Ia mulai menulis cita-citanya di buku kecil.
Aku ingin sukses agar bisa bantu ayah dan orang-orang baik seperti Rara. Namun dunia tetap tidak berhenti mengujinya. Suatu siang, ketika mereka pulang sekolah, rombongan anak-anak kaya yang sering mengejek Ardi menghadang di jalan. Si tambal ban jalan sama Rara. Wah, cocok banget ya. Si miskin sama si sok baik. Rara, kamu nggak jijik ya deket-deket sama dia? Rara melotot. Kalian ini keterlaluan. Tapi salah satu dari mereka, anak kepala desa bernama Rangga, justru menertawakan lebih keras. Ya udah, kalau suka si miskin itu, nanti pas nikah tinggal tambal ban aja bareng, ya? Tawa meledak lagi. Ardi mengepalkan tangan, tapi Rara menahan lengannya. Nggak usah, Di. Mereka cuma ngomong doang. Namun sore itu, sesuatu berubah di dalam diri Ardi. Untuk pertama kalinya, ejekan itu tak hanya membuatnya malu, tapi juga membakar tekadnya. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin pun bisa bermartabat. Tahun berganti. Ardi dan Rara akhirnya lulus SMP. Mereka berpisah sekolah karena Rara diterima di SMA favorit di kota kabupaten, sedangkan Ardi melanjutkan di SMA desa sambil tetap membantu ayahnya di bengkel kecil. Walau jarak memisahkan, mereka kadang masih bertukar kabar lewat surat. Tulisan tangan Rara selalu rapi, dan di setiap suratnya, selalu ada kalimat penutup yang membuat Ardi tersenyum. Jangan berhenti bermimpi, Di. Aku percaya kamu bisa sukses. Kata-kata itu menjadi bahan bakar yang tak pernah padam. Namun badai datang tanpa peringatan. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali. Pak Darto tetap nekat menolong pelanggan yang bannya bocor di tengah jalan. Sayangnya, takdir berkata lain. Sebuah mobil melaju kencang, kehilangan kendali, dan menabrak bengkel kecil tempat Pak Darto bekerja. Keesokan harinya, kabar duka menyebar cepat. Ardi kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia. Pemakaman berjalan sederhana. Ardi berdiri diam, menggenggam foto ayahnya erat-erat. Hujan turun lagi, seolah langit ikut menangis. Rara datang dari kota, memakai payung dan membawa bunga putih. Ia memeluk Ardi tanpa berkata apa-apa. Tangis Ardi pecah. Ra, sekarang aku sendirian? Rara menggeleng, suaranya lembut. Kamu nggak sendirian, Di. Ada aku. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam di hati Ardi. Hari-hari setelah kepergian ayahnya menjadi masa tersulit dalam hidup Ardi. Ia harus menutup bengkel karena tidak punya alat dan modal. Untuk makan saja, ia harus bekerja sebagai buruh angkut di pasar, memanggul karung beras dari pagi sampai sore. Kadang ia berjalan melewati bengkel lama ayahnya yang kini kosong. Hanya ada papan kayu bertuliskan, tambal ban Darto, yang mulai lapuk dimakan hujan. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia ingat wajah Rara, dan ucapan ayahnya tentang cahaya kecil. Satu sore, Ardi duduk di depan bengkel itu, menatap langit jingga. Pak, aku janji. Aku bakal bangkit. Aku nggak mau jadi bahan ejekan lagi. Beberapa bulan kemudian, Rara kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah. Sebelum berangkat, ia menemui Ardi. Kamu pasti bisa, Di. Aku percaya kamu kuat. Ardi menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bakal kerja keras, Ra. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku bakal sukses. Aku janji. Rara tersenyum, lalu merogoh tasnya. Ia memberikan sebuah buku kecil bersampul coklat. Ini buku catatan kosong. Gunakan buat nulis mimpi kamu. Kalau kamu sedih, tulis di situ. Kalau kamu capek, tulis juga. Suatu hari, aku pengen lihat kamu baca lagi buku itu sambil tersenyum. Ardi menerima buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama sudah ada tulisan Rara. Untuk Ardi, yang aku tahu akan jadi orang hebat suatu hari nanti. Malam itu, Ardi menulis satu kalimat di halaman kedua buku itu.
Aku akan jadi seseorang yang pantas untuk gadis yang menolongku. Dari sana, hidupnya mulai berubah arah. Ia memutuskan pergi ke kota untuk mencari kerja, meninggalkan desa, meninggalkan masa lalu, tapi membawa satu hal yang paling berharga, kenangan tentang ayahnya dan gadis bernama Rara yang pernah menolongnya di bawah pohon mangga. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan bengkel lama ayahnya. Ia menyentuh papan nama itu sekali lagi, lalu menunduk. "Pak, tunggu aku sukses. Aku bakal bangun bengkel baru yang lebih besar. Bukan cuma bengkel, tapi tempat orang miskin bisa kerja tanpa takut diejek." Langit pagi cerah. Seekor burung pipit terbang melintas di atasnya. Ardi tersenyum, menenteng tas kecilnya, dan melangkah ke arah terminal bus dengan hati penuh harapan. Bus tua yang ia tumpangi berderak pelan melewati jalanan berlumpur. Dari jendela, Ardi menatap sawah, pohon, dan bukit yang semakin jauh. Desa itu perlahan menghilang dari pandangannya, tempat di mana ia lahir, dihina, tapi juga menemukan makna hidup. Di pangkuannya, buku catatan coklat itu terbuka. Di halaman terakhir yang kosong, ia menulis satu kalimat kecil dengan pensil. "Perjalanan dimulai hari ini. Aku akan kembali bukan sebagai si miskin yang dulu diejek, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan." Dan di situ, babak baru hidup Ardi pun dimulai. Kota itu jauh lebih bising dari yang Ardi bayangkan. Klakson kendaraan bersahutan, debu beterbangan di udara, dan deretan gedung tinggi membuatnya merasa kecil, seperti semut di tengah hutan baja. Tas kecilnya hanya berisi 2 pasang baju, sehelai jaket tipis, dan buku coklat pemberian Rara. Ia turun dari bus di terminal utama, menatap kerumunan orang yang lalu lalang tanpa sempat saling menatap. "Kota ini besar banget," gumamnya pelan. Ia tak punya kenalan, tak punya uang banyak, hanya modal tekad dan sedikit tabungan hasil kerja di pasar. Uang itu hanya cukup untuk beberapa hari makan sederhana. Hari-hari pertama di kota adalah ujian ketahanan. Ardi tidur di emperan toko yang tutup, dengan kardus bekas sebagai alas. Siang hari, ia mencari pekerjaan apa saja yang mau menerimanya. Tapi hampir semua menolak. "Kamu sekolah cuma SMA? Belum lulus? Maaf, kami butuh pengalaman. Tenaga kerja banyak, nak. Yang kuat aja belum tentu tahan." Hari ketiga, perutnya mulai perih karena hanya makan roti seharga Rp2.000. Ia duduk di trotoar dekat jembatan layang, menatap kendaraan yang berlalu. Di kepalanya, suara Rara menggema. "Jangan berhenti bermimpi, Di. Aku percaya kamu bisa sukses." Ardi menggenggam buku catatan itu erat-erat. Di halaman kosong, ia menulis, "Hari ketiga. Belum dapat kerja. Tapi aku nggak boleh menyerah." Malam itu, saat ia hendak tidur di dekat terminal, seorang lelaki tua mendekat. Pakainya lusuh, membawa gerobak kecil berisi botol bekas. "Kamu dari kampung, nak?" "Iya, Pak. Baru nyari kerja. Kalau mau, bantu saya ngumpulin botol dulu. Lumayan buat makan." Tanpa pikir panjang, Ardi mengangguk. Sejak malam itu, ia ikut bapak tua bernama Pak Wito memulung botol bekas. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota dari malam sampai dini hari. Tangan Ardi luka, kakinya pegal, tapi setiap kali rasa lelah datang, ia menatap langit kota yang penuh cahaya dan berkata dalam hati, "Aku nggak akan kalah." Sebulan kemudian, nasib mulai menunjukkan jalan. Saat mengumpulkan botol di dekat area perumahan, Ardi melihat papan bertuliskan, "Dibutuhkan kuli bangunan, hubungi Pak Rano." Tanpa ragu, ia datang ke lokasi proyek itu. "Pak, saya mau kerja. Kuat, jujur, dan gak pilih-pilih kerjaan." Pak Rano, mandor proyek, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu baru pertama kali ke kota?" "Iya, Pak." "Ya sudah, mulai besok datang jam 6. Upah harian." Dan sejak hari itu, Ardi resmi jadi kuli bangunan. Panas, debu,
dan suara palu menjadi musik sehari-harinya. Ia bekerja dari pagi sampai sore, kadang malam. Tapi setiap kali mendapat upah, ia menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang untuk masa depan. Namun yang membuatnya berbeda dari pekerja lain adalah semangatnya untuk belajar. Saat istirahat, ketika pekerja lain tidur atau bermain kartu, Ardi duduk di pojok bangunan sambil membaca buku catatan kecilnya. Di halaman berikutnya ia menulis, "Kalau aku terus kerja seperti ini, hidupku nggak akan berubah. Aku harus belajar sesuatu yang bisa bikin masa depan lebih baik." Suatu malam, saat pulang dari proyek, Ardi melewati warung internet, warnet. Dari kaca, ia melihat beberapa anak muda mengetik cepat di depan komputer. Wajah mereka serius tapi penuh semangat. Di papan tertulis, "Sewa komputer Rp3.000 jam." Ardi ragu, tapi keinginan belajarnya terlalu besar. Ia masuk. "Mas, 1 jam ya?" katanya, menyerahkan uang terakhir di kantongnya. "Mau buka apa?" tanya penjaga warnet. "Saya mau belajar komputer." Malam itu, Ardi belajar dasar mengetik, membuat email, dan mencari tahu apa itu bisnis online. Ia membaca artikel tentang orang-orang yang bisa sukses dari nol lewat internet. Ia kagum, tapi juga merasa seolah menemukan harapan baru. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Hari berganti minggu. Ardi terus bekerja di proyek siang hari, dan malamnya belajar di warnet. Tidurnya hanya 3 jam sehari. Kadang matanya berat, tapi semangatnya tak pernah padam. Namun tak semua berjalan mulus. Beberapa kali ia kena tegur mandor karena kelelahan dan terlambat datang ke proyek. Bahkan suatu pagi, ia jatuh pingsan di lokasi kerja karena belum makan. Saat ia tersadar, tubuhnya sudah terbaring di pos proyek. Seorang ibu pemilik warung nasi menatapnya dengan cemas. "Kamu tuh kenapa maksa banget kerja terus? Nak, badanmu bisa rusak." Ardi tersenyum lemah. "Saya cuma pengen cepat berhasil, Bu. Saya janji, saya nggak akan nyerah." Ibu itu menatapnya lama, lalu menggeleng. "Semoga Tuhan bantu kamu, Nak. Orang kaya kamu jarang sekarang." Malamnya, setelah pulih, Ardi kembali ke warnet. Ia membuka YouTube, menonton video tentang motivasi dan kisah sukses orang biasa yang jadi pengusaha. Salah satunya berkata, "Kamu bisa gagal 100 kali, tapi yang penting kamu nggak berhenti 101 kali." Kalimat itu menancap di kepalanya. Ia menulisnya di buku coklat itu. Hari demi hari, Ardi mulai belajar dasar bisnis online, jual beli barang bekas, dropship, hingga cara membuat iklan di media sosial. Semua ia pelajari sendiri. Awalnya banyak gagal. Akun diblokir, barang tidak laku, bahkan tertipu pembeli palsu. Namun setiap kegagalan ia tulis dengan rapi di buku catatan itu agar tak diulang lagi. Kegagalan bukan akhir, tapi guru paling jujur. 2 tahun berlalu. Ardi kini bukan lagi bocah pemulung. Tubuhnya kekar, wajahnya tegas, dan langkahnya mantap. Ia sudah pindah dari proyek ke pekerjaan baru, menjadi kurir ojek online. Dengan motor bekas hasil tabungan, ia mengantarkan barang dan makanan ke seluruh penjuru kota. Ia senang, karena bisa belajar langsung tentang peta, arah, dan kebutuhan pelanggan. Dari situ, muncul ide sederhana. Kenapa nggak bikin sistem antar barang yang lebih cepat dan murah? Tapi ide itu masih jauh dari nyata. Ia tidak punya modal, tidak punya tim, tidak punya pendidikan tinggi. Namun Ardi tidak kehilangan tekad. Malam-malamnya tetap dihabiskan di warnet, menulis sketsa tentang aplikasi logistik. Kadang ia tertawa sendiri, karena merasa mimpinya terlalu besar. Tapi di sudut hatinya, ia tahu, semua hal besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Suatu sore, saat sedang mengantarkan paket, Ardi berhenti di depan gedung startup kecil. Di papan namanya tertulis, Gosen.id, Logistik Startup.
Ia memperhatikan para karyawan muda yang sibuk di depan komputer. Entah kenapa, hatinya tergerak untuk masuk. "Permisi, Mas. Saya Ardi. Saya kurir. Tapi saya pengen belajar tentang dunia logistik digital. Boleh saya bantu-bantu di sini? Tanpa dibayar dulu?" Petugas resepsionis sempat bingung, tapi kebetulan CEO-nya lewat, pria muda bernama Randy. Randy menatap Ardi dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu serius mau kerja tanpa gaji?" "Iya, Mas. Saya cuma pengen belajar." Ya sudah. Kita butuh orang buat bantu input data dan antar dokumen. Tapi kerja keras. Ya? Saya siap. Sejak hari itu, Ardi resmi magang tanpa bayaran di GoSend.id. Hari-harinya kembali penuh perjuangan. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Kadang tidur di ruang server karena tak punya ongkos pulang. Tapi ia tidak mengeluh. Ia belajar setiap hal baru, mulai dari manajemen pengiriman, strategi logistik, hingga pengelolaan data pelanggan. Rekan-rekan magangnya kebanyakan lulusan universitas. Mereka sempat heran kenapa Ardi bisa secepat itu memahami sistem kerja. Tapi Ardi tahu alasannya, karena ia sudah hidup langsung di lapangan, tahu betul susahnya jadi kurir. "Ilmu bukan cuma dari buku, tapi dari luka dan peluh," katanya suatu kali saat berbincang dengan Randy. Randy hanya tertawa kecil. Tapi di dalam hati, ia mulai kagum pada semangat Ardi. Beberapa bulan kemudian, GoSend.id mulai berkembang pesat. Ardi kini dipercaya jadi staf tetap bagian operasional. Ia diberi gaji dan fasilitas lebih baik. Tapi ia tetap hidup sederhana, menyimpan sebagian besar penghasilannya untuk mewujudkan mimpinya sendiri. Setiap malam, ia menulis ide-ide baru di buku coklat itu. Salah satu tulisannya berbunyi, "Mungkin aku bukan siapa-siapa sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan punya perusahaan sendiri. Aku ingin bantu kurir dan pekerja kecil agar hidup mereka lebih mudah." Buku itu sudah mulai lusuh, tapi semangat di dalamnya tetap menyala. Suatu malam yang sunyi, Ardi membuka kembali halaman lama buku itu, tulisan Rara di halaman pertama. "Untuk Ardi, yang aku tahu akan jadi orang hebat suatu hari nanti." Ia menatap tulisan itu lama sekali. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu Rara. Tak ada kabar, tak tahu di mana ia sekarang. Tapi setiap huruf dalam tulisan itu seperti menjaga api kecil dalam dirinya agar tidak padam. "Ra, aku belum jadi orang hebat, tapi aku udah mulai menapaki jalan itu." Ia menutup buku itu, lalu menatap langit malam kota. Bintang tidak banyak, tapi beberapa masih berkelip samar. Ia tersenyum, karena ia tahu, di antara cahaya itu, ada satu bintang yang menjadi arah langkahnya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya baru saja naik ke babak baru. Babak di mana kerja keras akan diuji, impian mulai tumbuh, dan takdir perlahan menuntunnya kembali pada gadis yang dulu menolongnya di bawah pohon mangga. Waktu berjalan cepat. Sudah 3 tahun sejak Ardi diterima magang di GoSend.id. Kini ia sudah menjadi salah satu karyawan andalan di bagian operasional. Usianya baru 22 tahun, tapi kerja keras dan kejujurannya membuat semua orang menghormatinya. Setiap pagi, ia datang paling awal ke kantor. Seringkali ia membantu petugas kebersihan sebelum mulai kerja. Bagi Ardi, setiap detik di tempat itu adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Namun seperti roda kehidupan, kesuksesan kecil itu tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari atasan. "Ardi, kamu tahu, GoSend.id sedang dalam masalah. Investor menarik dana mereka. Mungkin bulan depan perusahaan akan berhenti beroperasi." Ardi terdiam. Kantor tempat ia menaruh seluruh semangat hidupnya, tempat ia belajar banyak hal, kini terancam bubar. "Jadi, saya harus cari kerja lain, Pak." "Mungkin. Tapi kalau kamu punya ide baru, jangan takut untuk mulai sendiri.
Dunia digital ini besar, Ardi. Kata-kata itu melekat di benaknya. Malam itu, ia berjalan pulang melewati trotoar yang dulu sering ia lalui saat menjadi kurir. Hujan turun rintik-rintik. Lampu kota memantul di genangan air, membuat bayangan dirinya terlihat samar. Mulai sendiri, gumamnya. Tapi dari mana? Aku cuma orang biasa. Namun di balik keraguan itu, ada suara lain yang lebih keras, suara ayahnya, suara Rara, dan suara dirinya sendiri yang dulu berjanji untuk bangkit. Selama 2 minggu, Ardi tak berhenti berpikir. Ia menulis ide demi ide di buku coklatnya. Semua berputar di sekitar satu hal, logistik dan keadilan bagi pekerja kecil. Dari pengalaman sebagai kurir, ia tahu betapa tidak adilnya sistem yang ada. Banyak kurir kerja dari pagi sampai malam, tapi penghasilannya tak seberapa. Sementara perusahaan besar di balik layar justru mengambil keuntungan paling besar. Harusnya ada sistem yang bikin semua orang untung, bukan cuma perusahaan. Dari situ lahirlah ide untuk membuat aplikasi pengiriman berbasis kepercayaan dan transparansi, di mana pelanggan tahu kemana uang mereka mengalir, dan kurir mendapat bagian yang layak. Nama yang ia tulis di buku itu, Roda.id. Tapi impian itu masih sekadar catatan. Untuk mewujudkannya, ia butuh tim, butuh modal, dan yang paling penting, keberanian. Beberapa teman di kantor mulai mencari pekerjaan baru. Tapi Ardi justru mengumpulkan mereka. Teman-teman, aku tahu perusahaan ini bakal tutup. Tapi gimana kalau kita bikin usaha sendiri? Usaha sendiri? Maksud kamu? Kita kan udah paham sistem logistik. Aku punya ide bikin aplikasi yang bantu kurir kecil. Kita bangun dari nol. Mereka saling berpandangan. Sebagian ragu, tapi 2 orang percaya pada semangat Ardi. Rio, programmer, dan Lani, desainer muda. 3 orang, 1 ide besar, dan 0 rupiah modal. Mereka mulai bekerja dari kamar kos Ardi yang sempit. Komputer pinjaman, internet seadanya. Tapi semangat mereka membara. Rio menulis kode, Lani mendesain logo, Ardi mencari mitra dan belajar membuat rencana bisnis. Hari demi hari, minggu demi minggu. Beberapa kali sistemnya error, data hilang, bahkan server down. Ardi hampir menyerah. Suatu malam, ia duduk di balkon kos, menatap langit kota. Tangannya gemetar karena lelah. Ia membuka buku coklatnya, menatap tulisan Rara di halaman pertama. Tulisannya mulai pudar, tapi masih terbaca jelas. Untuk Ardi, yang aku tahu akan jadi orang hebat suatu hari nanti. Matanya basah. Ia menutup buku itu dan berbisik, "Ra, aku nggak akan mengecewakanmu." Bulan ke-6, mereka berhasil meluncurkan versi pertama aplikasi Roda.id. Namun hanya sedikit yang tertarik. Investor menolak, pelanggan ragu, kurir tak percaya sistem baru itu. Sampai akhirnya, datang bencana. Suatu malam, Rio menerima email. Data server hilang karena serangan virus. Seluruh database mereka rusak. Pekerjaan berbulan-bulan lenyap begitu saja. Ardi terpaku. Dunia seolah runtuh. Ia terdiam lama, lalu berjalan keluar, mencari udara. Langit malam itu kelam tanpa bintang. Hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di trotoar, sama seperti bertahun-tahun lalu saat baru tiba di kota. "Aku gagal lagi," bisiknya. Namun dari dalam jaketnya, buku coklat itu terjatuh ke tanah. Basah, sebagian tulisannya luntur. Tapi di halaman tengah masih ada kalimat lama yang ia tulis sendiri. Kegagalan bukan akhir, tapi guru paling jujur. Ardi menatap tulisan itu lama sekali. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri. "Baik, kalau dunia jatuhin aku bakal berdiri lagi. Kali ini, aku gak sendiri." Keesokan harinya, ia memanggil Rio dan Lani. "Kita mulai dari awal lagi.
Rio menatapnya lelah. Ardi, semua data hilang. Kita gak punya backup. Aku tahu. Tapi aku juga tahu satu hal, kita masih punya keyakinan. Ia menatap mereka satu persatu. Aku dulu hidup dari nol. Pernah ngamen, pernah jadi pemulung. Tapi kalau aku masih berdiri sekarang, artinya kita juga bisa berdiri lagi. Suasana hening. Lalu Lani tersenyum. Baik, kita coba lagi, Di. Tapi kali ini, kita jaga datanya baik-baik. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan keajaiban pun perlahan muncul. Sebuah media lokal yang pernah menulis tentang gosen.id mendengar kisah perjuangan Ardi dan teman-temannya. Mereka datang untuk wawancara. Artikel itu berjudul, Mantan Kurir Bangun Startup untuk Kurir Kecil, Roda.id. Artikel itu viral di media sosial. Dalam semalam, aplikasi Roda.id diunduh ribuan kali. Kurir dari berbagai kota mulai bergabung. Investor kecil mulai melirik. Ardi menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Semua kerja keras, air mata, dan malam tanpa tidur mulai membuahkan hasil. Ia menulis di buku coklatnya lagi. Hari ini, Roda.id resmi punya 1.000 pengguna. Tapi perjuangan belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Roda.id berkembang cepat. Ardi kini menjadi CEO muda. Namun ia tetap sederhana. Kantornya masih di ruko kecil. Bajunya polos tanpa merek, dan motornya masih sama yang dulu ia pakai mengantar pesanan. Setiap kali ada kurir baru, ia selalu berkata hal yang sama. Di sini, gak ada atasan dan bawahan. Kita semua roda yang saling menggerakkan. Kata-kata itu menjadi moto perusahaan. Namun di tengah kesibukan dan pujian, ada satu kekosongan di hatinya. Ia mulai rindu seseorang. Seseorang yang dulu menolongnya makan di bawah pohon mangga. Seseorang yang pernah berkata, "Aku percaya kamu bisa sukses." Rara. Sudah hampir 8 tahun ia tak bertemu. Malam itu, Ardi membuka media sosial lamanya. Akun Facebook yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Ia mencari nama Rara Sasmita. Ada beberapa hasil, tapi satu foto membuatnya berhenti. Seorang perempuan muda berseragam perawat, tersenyum lembut di depan rumah sakit. Wajahnya masih sama, teduh, hangat, tulus. Jantung Ardi berdegup cepat. Ia klik profil itu. Tertulis di bio, perawat di RS Harapan Ibu, Bandung. Tangannya gemetar. Setelah sekian lama, akhirnya ia tahu di mana Rara berada. Keesokan paginya, ia duduk di meja kerja, menatap laptop tapi pikirannya melayang. Rio memperhatikan. "Kamu kenapa, Di?" Ardi tersenyum samar. "Aku baru tahu kabar seseorang dari masa lalu. Seseorang yang dulu nolong aku waktu gak punya apa-apa." "Mantan pacar?" goda Rio. "Bukan. Tapi lebih dari itu. Dia alasan kenapa aku nggak nyerah waktu semua orang ninggalin aku." Rio tertawa kecil. "Kalau gitu, cari dia, Di. Kamu udah sukses sekarang. Siapa tahu takdir nyatuin lagi." Ardi diam sesaat. Dalam hatinya, ia tahu, mungkin memang sudah saatnya. Malamnya, ia duduk di balkon kosnya yang kini sedikit lebih besar dari dulu. Buku coklat itu terbuka di pangkuannya, halaman terakhir hampir habis. Ia menulis satu kalimat baru. "Aku sudah mulai berhasil, Ra. Tapi semua ini gak akan ada tanpa kamu. Aku akan mencarimu." Lalu ia menatap langit, yang malam itu terang oleh cahaya bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi merasa damai, karena ia tahu langkah berikutnya dalam hidupnya sudah jelas. Ia tak lagi sekadar ingin sukses. Kini, ia ingin menemukan dan berterima kasih kepada satu-satunya orang yang melihat dirinya sebagai manusia, bahkan ketika dunia menertawakannya. Seminggu kemudian, Ardi memesan tiket perjalanan ke Bandung. Dengan jaket sederhana, tas kecil, dan buku coklat di tangan, ia berangkat menelusuri masa lalu.
mencari gadis yang pernah menolongnya, tanpa tahu bahwa pertemuan itu kelak akan mengubah seluruh hidupnya. 7 tahun telah berlalu sejak Ardi meninggalkan desanya. Kini, ia bukan lagi anak tukang tambal ban yang sering diejek di sekolah. Ia telah menjadi sosok pria dewasa berpenampilan sederhana namun berwibawa, dengan mata yang penuh keyakinan dan ketenangan. Startup logistik yang ia dirikan, Transgo, berkembang pesat dan kini menjadi salah satu perusahaan pengiriman paling menjanjikan di kota itu. Meski demikian, di balik keberhasilan yang ia capai, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, Rara. Nama itu terus hidup di dalam ingatannya, seperti cahaya kecil yang dulu menuntunnya keluar dari kegelapan hidup. Setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, suara lembut gadis itu seolah hadir di telinganya, berkata, "Kamu bisa, Di. Jangan biarkan ejekan orang lain menentukan masa depanmu." Ardi sudah mencari tahu kabar Rara sejak beberapa bulan terakhir. Ia tahu gadis itu kini bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit umum, sambil merawat ayahnya yang sakit keras. Rara tidak pernah tahu bahwa semua biaya pengobatan ayahnya diam-diam telah ditanggung oleh donatur anonim, dan donatur itu tak lain adalah Ardi sendiri. Pagi itu, langit mendung di atas kota. Ardi berdiri di depan gedung rumah sakit, mengenakan kemeja putih dan jaket hitam. Di tangannya ada setangkai bunga lili putih, bunga kesukaan Rara yang dulu sering tumbuh di halaman rumahnya di desa. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena hatinya penuh debar. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Apakah Rara masih ingat dirinya? Apakah dia sudah bahagia dengan orang lain? Saat ia melangkah masuk ke lobi rumah sakit, aroma antiseptik langsung menyambutnya. Denting sepatu perawat yang berlalu lalang, bunyi alat medis, dan suara halus mesin infus berpadu jadi satu. Ia melangkah menuju ruang perawatan lantai 2, di mana ayah Rara dirawat. Di depan pintu, ia melihat Rara. Waktu seolah berhenti. Gadis itu masih sama, rambut hitamnya kini diikat rapi, wajahnya terlihat lebih dewasa, tapi senyum itu masih seperti dulu, lembut dan menenangkan. Rara sedang memeriksa selang infus di tangan ayahnya dengan penuh perhatian. Ia tidak sadar bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ardi berdiri terpaku, dadanya bergetar pelan. Semua kenangan masa lalu berputar di benaknya. Saat ia diejek teman-teman sekolah, saat Rara membelanya, saat gadis itu memberikan bekalnya untuk Ardi yang kelaparan. Semua terasa hidup kembali. Perlahan, Ardi melangkah mendekat. "Rara," ucapnya pelan, hampir bergetar. Rara menoleh. Ia terdiam sejenak, seolah matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria di depannya tampak begitu berbeda, lebih gagah, wajahnya teduh, namun mata itu tak salah. Itu mata Ardi, anak tukang tambal ban yang dulu sering ia bela. Ardi." "Iya, Ra. Aku balik." Sejenak tak ada kata yang terucap. Hanya udara hening dan degup jantung mereka yang terdengar. Lalu perlahan, senyum kecil muncul di wajah Rara. "Kamu berubah banyak, aku hampir nggak ngenalin." "Hehe, ya, waktu mengubah banyak hal. Tapi kamu masih sama, Ra, masih punya senyum yang bikin tenang." Rara tertawa kecil, namun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku senang kamu datang, Di. Aku pikir kamu udah lupa sama aku." "Mana mungkin," jawab Ardi sambil menunduk pelan. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini." Mereka berbicara lama di ruang tunggu. Rara menceritakan bagaimana setelah lulus sekolah, ia tak melanjutkan kuliah karena harus merawat ayahnya yang sakit. Ia bekerja keras, kadang jadi perawat lepas di puskesmas, kadang ikut lembur di rumah sakit demi menutupi biaya pengobatan. Ardi hanya mendengarkan dengan seksama. Di setiap cerita yang keluar dari mulut Rara, ia semakin kagum, gadis itu tetap rendah hati, penuh kasih, dan kuat menghadapi hidup. Malam itu,
Ardi duduk di mobilnya di parkiran rumah sakit. Ia menatap ke arah jendela ruangan tempat Rara berada. Lampunya masih menyala. Ia melihat bayangan gadis itu masih sibuk menyiapkan obat untuk pasien lain. Di tangannya, Ardi menggenggam sebuah kotak kecil berwarna biru, bukan cincin, tapi kartu asuransi dan tabungan kesehatan atas nama ayah Rara. Semua ia siapkan tanpa ingin diketahui siapapun. "Kamu yang dulu menolong aku tanpa pamrih, Ra," bisiknya. "Sekarang biar aku yang gantian." Beberapa minggu berlalu. Ardi dan Rara semakin sering bertemu. Kadang Ardi pura-pura datang sebagai pengunjung pasien lain, hanya agar bisa berbincang sebentar dengannya. Mereka pergi makan siang bersama, terkadang hanya duduk di taman rumah sakit sambil minum kopi sachet dari vending machine. Suatu sore, di tengah langit jingga yang mulai pudar, Rara menatap Ardi dan berkata pelan, "Aku masih nggak percaya kamu bisa sejauh ini, Di. Dulu kamu sering dibilang nggak bakal jadi siapa-siapa, tapi lihat kamu sekarang." "Aku juga nggak percaya, Ra," jawab Ardi tersenyum. "Tapi semua itu karena aku punya alasan untuk berjuang." "Alasan?" "Iya. Karena ada seseorang yang pernah bilang aku nggak boleh menyerah. Dia yang bikin aku yakin kalau hidupku masih punya arti." Rara terdiam, matanya menatap lembut ke arah Ardi. Ia tahu siapa yang dimaksud, tapi memilih tak berkata apa-apa. Mereka hanya saling menatap, ditemani semilir angin sore yang membawa aroma daun kering. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, saat Ardi datang ke rumah sakit, ia melihat Rara sedang berbicara dengan seorang pria berjas rapi di lobi. Pria itu tampak mapan, membawa buket bunga mahal, dan memanggil nama Rara dengan nada akrab. "Rara, aku sudah bicara dengan Papa. Minggu depan kita ketemu lagi ya, buat bahas lamaran." Ardi berhenti melangkah. Suaranya tercekik di tenggorokan. Rara tampak canggung dan menunduk, lalu menjawab pelan, "Mas Dimas, aku belum tahu. Aku masih harus mikirin ayah." "Aku serius, Ra," ujar pria itu dengan nada menekan. "Kamu nggak usah kerja keras lagi. Aku bisa tanggung semua biaya ayahmu. Kamu cukup jadi istriku." Ardi menatap dari jauh. Hatinya terasa remuk. Jadi Rara akan dijodohkan dengan pria kaya? Rara akhirnya pergi, meninggalkan pria itu. Tapi sejak hari itu, Ardi jarang melihat Rara tersenyum. Tatapannya tampak kosong, seperti sedang menyimpan beban besar. Beberapa hari kemudian, Ardi memutuskan menemui Rara di taman rumah sakit. Ia membawa 2 gelas kopi dan duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan capek, Ra. Ada masalah?" "Nggak apa-apa, Di. Cuma, ya, sedikit bingung." "Tentang Dimas?" tanya Ardi pelan. Rara terdiam. Ia menunduk, memainkan ujung jarinya di atas gelas kopi. "Papa pengin aku menikah sama dia. Katanya biar hidupku nggak susah lagi. Tapi, aku nggak yakin. Aku nggak cinta dia, Di." Ardi menggenggam tangannya pelan, menatap mata Rara dalam-dalam. "Kalau kamu nggak yakin, jangan pernah paksa hatimu, Ra. Hidup bukan soal siapa yang bisa kasih uang paling banyak, tapi siapa yang bisa bertahan di saat kamu jatuh." Air mata menetes di pipi Rara. "Kamu selalu ngomong kayak gitu, Di, dari dulu sampai sekarang." "Karena aku tahu rasanya jatuh dan gak punya siapa-siapa," ucap Ardi dengan suara rendah. "Tapi waktu itu, ada satu orang yang nolong aku tanpa tanya apa-apa. Dan aku janji, aku gak akan biarin orang itu jatuh sendirian." Rara menatapnya lama. Dalam tatapan itu, seolah ada sesuatu yang belum sempat diucapkan bertahun-tahun lalu. Namun sebelum ia sempat menjawab, panggilan dari ruang ICU terdengar, ayahnya kambuh. Ia segera berlari pergi, meninggalkan Ardi sendirian di taman dengan kopi yang mulai dingin. Malam itu, Ardi duduk di mobilnya, hujan turun deras. Ia menatap keluar jendela, ke arah gedung rumah sakit yang bercahaya temaram.
Aku nggak akan biarkan kamu kehilangan harapan lagi. Ra, gumamnya pelan. Besok, semuanya akan aku katakan. Siapa aku sebenarnya, dan kenapa aku kembali. Hujan deras membasahi kota, namun di dada Ardi berkobar tekad yang hangat. Esok hari, ia akan memperjuangkan cinta dan kebenaran yang selama ini ia pendam. Dan malam itu, di tengah rinai hujan dan cahaya lampu kota yang berkilau di kaca mobil, Ardi menggenggam erat sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana dari perak putih. Bukan untuk pamer harta, tapi sebagai simbol janji dari seorang pria yang dulu tak punya apa-apa. Namun kini punya segalanya. Kesempatan untuk menepati janji kepada gadis yang pernah menolongnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah sakit. Rara duduk di samping tempat tidur ayahnya yang masih lemah. Wajahnya tampak lelah setelah semalaman tidak tidur. Namun, di balik rasa letih itu, ada sesuatu yang lebih berat menggelayuti pikirannya, lamaran dari Dimas. Ia tahu, keluarga Dimas bisa membuat hidupnya dan ayahnya jauh lebih mudah. Tapi hatinya berontak. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan Dimas, melainkan Ardi. Pria yang dulu datang dengan sepatu tambal, kini berdiri dengan penuh wibawa namun tetap rendah hati. Pria yang selalu hadir saat ia membutuhkan semangat. Rara, suara serak ayahnya memecah keheningan. Iya, Yah. Ayah tahu kamu lagi bingung. Tapi jangan nikah cuma karena kasihan atau tekanan. Pilih orang yang bisa jagain hatimu, bukan cuma hidupmu. Rara menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kalau aku nolak, siapa yang bantu biaya rumah sakit ayah? Rezeki udah ada yang ngatur, nak, ucap ayahnya lembut. Percaya sama Tuhan, dan percaya sama hatimu. Sore harinya, Rara keluar sebentar untuk menghirup udara segar di taman rumah sakit. Saat itulah, seseorang memanggil namanya dari belakang. Rara. Ia menoleh, dan di sana berdiri Ardi, mengenakan jas abu-abu dan membawa payung di tangannya. Hujan rintik baru saja turun, dan embun membasahi rambutnya. Tatapannya tenang, tapi di balik mata itu ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang ingin diucapkan sejak lama. Ardi, kamu kesini lagi. Iya. Ada hal yang harus aku sampein. Mereka duduk di bangku taman, sama seperti waktu itu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Ada jarak, ada ketegangan, tapi juga ada sesuatu yang tulus mengikat keduanya. Rara, ucap Ardi, menatap lurus ke matanya, kamu masih ingat waktu dulu aku sering diejek anak-anak sekolah karena miskin? Ingat. Kamu sampai mau berhenti sekolah waktu itu. Tapi kamu bertahan. Aku bertahan karena kamu, Ra. Karena kamu satu-satunya orang yang ngelihat aku bukan dari apa yang aku punya, tapi dari siapa aku. Rara terdiam. Ia menunduk, menggenggam ujung roknya. Kamu tahu, lanjut Ardi pelan, selama 7 tahun ini aku kerja keras buat buktiin ke diriku sendiri bahwa aku bisa jadi orang. Tapi jujur aja, semua kesuksesan yang aku capai nggak ada artinya kalau aku nggak bisa bahagiain orang yang dulu percaya sama aku. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya, lalu meletakkannya di tangan Rara. Rara membuka pelan, dan matanya membesar saat melihat isi di dalamnya. Buku rekening tabungan atas nama ayahnya dengan saldo cukup besar, serta surat pernyataan donatur yang selama ini membayar biaya rumah sakit. Ardi, ini, kamu yang... Iya, Ra. Aku yang bayarin semua biaya pengobatan ayahmu. Aku nggak mau kamu tahu dulu, karena aku nggak mau kamu ngerasa berhutang. Air mata Rara langsung mengalir deras. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Kamu udah bantu aku terlalu banyak. Karena kamu pernah bantu aku di saat semua orang ninggalin aku. Sekarang giliranku. Hening. Hanya suara rintik hujan yang terdengar di antara mereka. Ardi lalu menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada mantap. Dan satu hal lagi, Ra, aku datang ke sini bukan cuma buat nyelesain urusan rumah sakit. Apa?
Tanya Rara pelan. Aku datang buat ngelamar kamu. Rara terpaku. Matanya menatap Ardi tak percaya. NG? Ngelamar aku? Ardi mengangguk. Ia membuka kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Aku nggak janji bakal kasih hidup mewah. Tapi aku janji, aku nggak bakal biarin kamu ngerasa sendirian lagi. Aku pengin jagain kamu dan ayahmu sampai kapanpun. Namun sebelum Rara sempat menjawab, suara langkah tergesa terdengar dari arah belakang. Dimas datang dengan wajah marah, membawa payung dan jas mahalnya yang kini basah. Jadi ini alasannya kamu nolak aku, Ra? Karena pria ini. Mas Dimas, aku? Kamu pikir dia siapa? Dia cuma mantan anak tukang tambal ban yang kebetulan sukses. Kamu nggak tahu dia bakal tahan berapa lama. Ardi berdiri, menatap Dimas tenang. Kamu benar, Mas. Aku dulu cuma anak tukang tambal ban. Tapi justru dari situ aku belajar buat nggak pernah nyerah. Ia melangkah satu langkah mendekat. Dan aku nggak butuh kaya untuk bahagiain dia. Aku cuma butuh niat buat jagain dia sepenuh hati. Dimas terdiam, matanya berkedip tak percaya. Rara menatap Ardi dengan mata basah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Mas Dimas, ucap Rara lembut, terima kasih sudah baik sama aku dan ayah. Tapi hatiku bukan buat kamu. Maaf. Dimas menggertakkan giginya, lalu berbalik pergi di bawah hujan deras, meninggalkan mereka berdua. Rara menatap punggungnya yang menjauh, lalu berbalik pada Ardi. Hujan semakin deras, tapi Ardi tetap berdiri, memegang payung yang kini tak cukup besar untuk menutupi keduanya. Kamu yakin sama aku, Ra? Tanya Ardi lirih. Aku yakin, jawab Rara tanpa ragu. Karena aku tahu, kamu nggak akan ninggalin aku, meskipun aku nggak punya apa-apa. Ardi tersenyum, senyum yang hangat dan menenangkan seperti dulu. Ia memakaikan cincin itu di jari Rara, di bawah hujan yang membasahi wajah mereka. Dan di saat itu, dunia seolah berhenti berputar, yang ada hanya mereka berdua, dalam keheningan yang penuh arti. Beberapa bulan kemudian, sebuah rumah sederhana di pinggir kota dihiasi bunga lili putih di halaman. Suara gamelan lembut terdengar, dan orang-orang desa berdatangan dengan wajah bahagia. Hari itu adalah hari pernikahan Ardi dan Rara. Pernikahan mereka tak megah, tak ada pesta mewah atau tamu dari kalangan elit. Tapi suasananya hangat, dipenuhi senyum tulus dari tetangga dan keluarga. Ayah Rara duduk di kursi roda di barisan depan, menangis bahagia saat melihat putrinya disandingkan oleh pria yang dulu ia kenal sebagai anak tukang tambal ban kecil yang sopan dan pekerja keras. Saat ijab kabul diucapkan, suara Ardi bergetar pelan tapi tegas. Saya terima nikahnya Rara binti Suparman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak dibayar tunai. Hening sejenak. Lalu, gema, sah, terdengar dari para saksi. Rara menunduk, menahan tangis haru. Ardi menggenggam tangannya, dan berbisik pelan di telinganya. Dulu aku nggak punya apa-apa, Ra, tapi sekarang aku punya segalanya, karena aku punya kamu. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka berdua duduk di teras rumah sambil menatap matahari terbenam. Ardi mengenang perjalanan hidupnya, dari anak tukang tambal ban yang diejek, hingga kini menjadi suami dari gadis yang dulu menolongnya. Kamu tahu, Ra? Katanya sambil menatap langit jingga. Waktu dulu aku pulang sekolah dengan sepatu sobek. Aku pikir dunia udah nggak adil. Tapi ternyata Tuhan cuma nyuruh aku sabar sedikit lebih lama. Rara menatapnya sambil tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Dan sekarang, semuanya terbayar. Iya, karena aku bisa berdiri di sini, sama orang yang paling percaya padaku. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga lili dari halaman rumah. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan yang damai, keheningan yang hanya dimiliki oleh dua jiwa yang pernah jatuh bersama, dan kini bangkit bersama. Beberapa tahun kemudian,
Ardi dan Rara membuka yayasan kecil di desanya, Yayasan Cahaya Harapan, yang membantu anak-anak kurang mampu agar bisa tetap sekolah. Di pintu masuk yayasan itu tertulis sebuah kutipan sederhana. Jangan remehkan seseorang hanya karena ia belum punya apa-apa. Sebab kadang, mereka yang tak punya apa-apa, justru yang kelak memberi segalanya. Dan di bawah tulisan itu, terukir dua nama. Ardi Rara, simbol cinta, perjuangan, dan janji yang ditepati. Tamat.